Kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 17, ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sedang seseorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Judul khotbah pada hari ini adalah 10 orang kusta. Saat ini saya akan membawa dan membahas tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Saudara bisa baca itu dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem, Yesus harus melewati sebuah desa, dan pada waktu dia sampai di sana, dia didatangi oleh 10 orang kusta. Tentunya maksud dan kedatangan daripada orang-orang kusta ini adalah untuk meminta kesembuhan dari penyakit yang mereka derita pada waktu itu, saudara. Dan saya percaya mereka sudah mendengar tentang Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, saudara. Kita bisa baca ayatnya di dalam Lukas 7 ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Saudara perhatikan kata mereka tinggal berdiri agak jauh. Saudara, pada waktu mereka sampai di desa itu, mereka bertemu dengan Yesus. Tapi firman Allah menjelaskan mereka tinggal berdiri agak jauh. Saudara, kenapa mereka berdiri agak jauh? Ya, perlu kita ketahui bahwa penyakit kusta adalah sebuah penyakit yang sangat menakutkan di zaman itu. Dan penyakit kusta adalah sebuah penyakit yang menular dan sangat berbahaya bagi manusia. Dan biasanya orang yang terkena penyakit kusta, mereka akan dikarantina dan akan dikucilkan dari masyarakat. Mereka akan tinggal di sebuah tempat tertentu yang sudah ditentukan bagi mereka, saudara. Jadi mereka tidak boleh berdekatan dengan orang-orang yang sehat atau orang-orang yang normal. Ya, mereka hanya diperbolehkan untuk berdekatan sejauh 100 sampai 150 meter. Itulah hukum yang berlaku pada waktu itu, saudara. Karena jaraknya cukup jauh, ya makanya ketika orang kusta itu sampai di desa itu dan mereka bertemu dengan Yesus, mereka tidak mendekati Yesus, mereka tinggal berdiri agak jauh, saudara. Karena jaraknya cukup jauh, 100 sampai 150 meter, maka mereka ketika mereka memanggil Yesus, mereka harus berteriak, saudara. Kita lihat ayatnya dalam Lukas 7 ayat 13. Dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ya, jadi kita lihat di sini, mereka mau memastikan, mereka mau make sure bahwa Tuhan Yesus mendengarkan panggilan mereka. Mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka terus berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ya, karena mereka mau memastikan bahwa Yesus mendengarkan teriakan mereka, saudara. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari tentang kehidupan Yesus, Yesus banyak sekali menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bahkan dalam pelayanannya dia juga membebaskan orang-orang yang terbelenggu, terikat oleh roh-roh jahat, dan orang-orang yang lemah dia kuatkan, saudara. Dan
Nah, waktu dia bertemu dengan mereka, biasanya hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Kalau Anda membaca dalam Alkitab, dikatakan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus akan menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Orang sakit dia sembuhkan, orang yang lemah dia kuatkan, orang yang diikat terbelenggu oleh roh-roh jahat dia akan lepaskan, saudara. Makanya kalau Anda melihat dalam pelayanannya, Yesus selalu bergerak dari satu tempat kepada tempat yang lain, saudara. Yesus tidak pernah berdiam di satu tempat. Dia akan bergerak dari satu kota ke kota yang lain. Dia akan bergerak dari satu desa ke desa yang lain, saudara. Karena dia ingin bertemu dengan jiwa-jiwa. Dia mau bersentuhan dengan jiwa-jiwa. Dia mau berinteraksi dengan jiwa-jiwa, saudara. Karena pada waktu dia bertemu dengan jiwa-jiwa, maka hatinya akan digerakkan oleh belas kasihan, sehingga dia menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Begitupun dengan kita, saudara. Belas kasihan Tuhan akan turun dalam hidup kita pada waktu kita berinteraksi atau bersentuhan dengan jiwa-jiwa. Ya, makanya gereja Tuhan disuruh untuk pergi. Ya, kalau Anda membaca dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Artinya gereja Tuhan bukan hanya tinggal diam, saudara. Gereja Tuhan harus bergerak untuk mencari jiwa-jiwa, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, saudara. Nah, saudara-saudara, Alkitab mencatat pada waktu ke-10 orang kusta ini meminta pertolongan kepada Tuhan, dikatakan mereka berteriak kepada Tuhan. Artinya mereka berseru kepada Tuhan. Mereka datang kepada alamat yang benar, saudara. Mereka bukan meminta pertolongan kepada manusia atau meminta pertolongan kepada sesuatu yang lain, tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka berteriak kepada Tuhan. Ya, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka datang, mereka hanya berharap kepada Tuhan. Karena kalau mereka berharap kepada manusia, pengharapan kepada manusia bisa mengecewakan. Tetapi firman Allah berkata, kalau kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, berteriaklah kepada Tuhan sampai Tuhan mendengarkan teriakan kita. Amin. Ya, selanjutnya kita lihat di dalam Lukas 17 ayat 14 ayat selanjutnya. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Haleluya. Saudara, Alkitab mencatat, lalu ia memandang mereka. Ini artinya teriakan mereka berhasil menarik perhatian dari Tuhan Yesus, saudara. Ya, artinya Tuhan mendengarkan panggilan mereka dan dia mau menolong mereka, saudara. Lalu dia berkata kepada mereka, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara, kalau kita melihat di sini, Yesus tidak langsung menyembuhkan orang-orang ini, tetapi dia menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri mereka kepada para imam. Apa arti dari perkataan Yesus ini? Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa di zaman itu yang mempunyai wewenang atau hak untuk menyatakan seseorang sudah disembuhkan dari penyakit kusta, itu yang menentukan adalah para imam, saudara. Ya, bukan dokter atau tabib. Tapi yang mempunyai wewenang untuk itu adalah para imam, saudara. Kita bisa baca ayatnya di dalam Imamat 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat menjelaskan tentang hal itu. Imamat 14 ayat 1 dan 4, Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Musa. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Ayat 3, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kermisi, dan hisop. Jadi dari ayat firman Tuhan ini menjelaskan memang itulah hukum yang berlaku pada waktu itu di kalangan orang Yahudi, saudara.
Para imamlah yang mempunyai kuasa untuk menentukan apakah seorang sudah tahir, seseorang sudah disembuhkan dari penyakit kusta atau belum. Oleh karena alasan inilah maka Yesus menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri mereka kepada para imam, saudara. Yang menarik dari kisah yang baru kita baca ini adalah pada waktu mereka disuruh menghadap para imam, sebenarnya tidak ada seorang pun dari 10 orang kusta ini yang sudah mengalami kesembuhan, saudara. Ya kalau Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menghadap imam, harusnya mereka disembuhkan terlebih dahulu. Tetapi yang kita baca di sini, Tuhan Yesus sudah menyuruh mereka menghadap para imam, tetapi pada saat itu mereka belum mengalami kesembuhan, saudara. Tetapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka untuk pergi kepada para imam, maka ke-10 orang kusta ini mentaati. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Dan mereka mulai berjalan, saudara. Pada waktu mereka berjalan, mereka masih lihat, ya, penyakit kusta itu masih nempel di tubuh mereka. Di kulit mereka masih ada penyakit kusta itu, saudara. Saudara, kalau Anda pernah melihat orang yang kena kusta, saya pernah melayani di rumah sakit kusta pada waktu saya di Indonesia, ya, di rumah sakit kusta Sitanala sana, di Tangerang, ya saudara akan mengerti bagaimana menderitanya orang-orang yang kena penyakit kusta itu, saudara. Ya, nah mereka sambil berjalan, mereka masih lihat itu penyakit kustanya masih ada, tapi mereka terus berjalan, saudara. Dan kalau Anda membaca dalam ayat yang ke-14, mungkin bisa ditayangkan sekali lagi. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergi perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi pada waktu mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka melihat kusta yang ada di tubuh mereka lenyap, saudara. Ya, dan pada saat itu mereka menjadi tahir. Jadi pada waktu mereka taat, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu kesembuhan terjadi, mujizat terjadi di dalam hidup mereka. Haleluya. Jadi iman adalah percaya walaupun kita belum melihat apa yang difirmankan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Saudara, dalam Alkitab ini berisi begitu banyak janji-janji Allah. Ada ribuan janji Allah dalam firman Tuhan ini. Kalau Anda percaya, itu akan terjadi di dalam hidupmu. Karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk menepati setiap janji-janjinya. Dia bukan hanya berkuasa, tetapi dia adalah Allah yang setia terhadap janji-janjinya, saudara. Kalaupun engkau belum melihat itu terjadi di dalam hidupmu, Anda harus percaya. Kalau Tuhan mengatakan dia akan menyembuhkan engkau, pegang janji Tuhan itu. Percaya, maka kesembuhan akan engkau alami di dalam hidupmu. Karena Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat, tapi kita percaya itu sudah terjadi di dalam hidup kita. Selanjutnya ayat 15, coba kita lihat. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saudara, dalam cerita ini, ada 10 orang kusta yang disembuhkan. Tetapi hanya 1 orang yang kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, saudara. Saya percaya, orang ini, pada waktu dia mengalami kesembuhan, pada waktu dia mengalami mujizat Tuhan, dia langsung teringat siapa yang telah menyembuhkan dia. Ya, dia teringat akan kebaikan dari orang yang menyembuhkan dia. Makanya dia balik. Dia tahu bahwa orang yang menyembuhkan dia itu bukan manusia biasa. Dia kembali dan dia memuliakan Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan. Dan dia memuliakan Tuhannya itu bukan dengan suara yang pelan, saudara. Tetapi dikatakan dalam firman Allah, dia memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring. Haleluya. Karena dia mau semua orang yang hadir di situ mendengar kesaksian daripada dia. Semua orang yang di situ tahu siapa yang telah menyembuhkan dia. Ya memang itulah tujuan Allah membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Semua dari dia, oleh dia, dan bagi dia segala kemuliaan, saudara. Ya,
Dan kalau Anda melihat di sini, orang ini dia memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring, saudara. Dengan suara yang keras, yang kenceng, saudara. Saudara, kita harus belajar untuk memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Amin. Pada waktu Anda memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan puji-pujian, mari engkau naikkan pujian itu dengan suara yang nyaring, saudara. Amin. Ya, jangan dengan suara yang pelan, jangan pelit-pelit dengan suaramu, saudara. Ya, kalau Anda merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu, naikkan suaramu dengan suara yang nyaring. Puji Dia, sembah Dia, tinggikan Dia. Dia adalah Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam Lukas 17 ayat 16 sampai 18, coba kita lihat ayat-ayat ini. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Saudara, orang yang kembali memuliakan Tuhan ini, orang ini langsung tersungkur di kaki Yesus. Dan dia bersyukur kepada Tuhan Yesus. Artinya, dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dia mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Orang ini dicatat di dalam Alkitab, dia bukan orang Yahudi, tetapi dia adalah orang Samaria, saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menganggap dia sebagai orang asing, saudara. Ya, karena dia bukan orang Israel, saudara. Saudara, orang Samaria sebenarnya orang yang dianggap rendah oleh orang Yahudi. Ya, bahkan orang Samaria itu dibenci oleh orang Yahudi, saudara. Karena orang Samaria ini berasal dari orang Yahudi yang kawin campur dengan bangsa-bangsa yang lain, saudara, yang ada di sekitar mereka. Jadi orang Samaria ini dianggap orang yang suka kompromi dan orang yang berdosa. Ya, makanya orang Yahudi sangat membenci orang Samaria, saudara. Justru orang Samaria inilah yang datang kembali dan menyembah Yesus. Dia datang dan bersyukur kepada Yesus. Dia tahu bagaimana harus berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya, saudara. Saudara, seharusnya seperti ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Pada waktu kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Jangan menjadi seperti 9 orang Yahudi ini, saudara, yang tidak tahu mengucap syukur dan tidak tahu berterima kasih. Jadilah seperti orang Samaria ini. Pada waktu dia merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dia langsung memuliakan Allah. Dia langsung bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya ada banyak alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Satu hari pun ada banyak alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Anda bangun di pagi hari dan Anda masih bernapas, masih hidup, Anda harus bersyukur kepada Tuhan. Karena ada banyak orang yang tidur di malam hari tetapi nggak pernah bangun lagi di pagi hari, saudara. Jadi kalau Anda masih hidup, masih bernapas, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Ada rencana Tuhan yang harus engkau genapi di dalam hidupmu. Dengan umur yang Tuhan berikan di dalam hidupmu, dengan hari-hari yang masih Tuhan percayakan di dalam hidupmu, ya. Dan kalau Anda masih mempunyai pekerjaan pada hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena di luar sana banyak orang yang jobless, saudara, ya. Banyak orang yang masih sedang mencari pekerjaan, nggak punya pekerjaan, saudara. Jadi bersyukur dengan pekerjaan yang Tuhan berikan di dalam hidupmu, ya. Dan kalau Anda masih mempunyai makanan tersedia di mejamu, Anda juga harus bersyukur. Ya, ada berapa juta orang di luar sana yang kelaparan. Jadi kalau Anda masih bisa makan setiap hari, menikmati makanan di mejamu, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kalau Anda masih mempunyai uang di dompetmu, bersyukur, saudara. Ya, ada orang yang nggak punya 1 sen pun di dompetnya. Ya, jadi bersyukur. Kalau kita juga bisa beribadah pada hari ini, Anda harus bersyukur. Ya, karena ada di tempat-tempat lain di mana ibadah dilarang, saudara. Tidak diizinkan. Ya, jadi kalau kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur, saudara.
Jadi kalau Anda mau bersyukur, ada banyak alasan Anda bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, ada banyak alasan Anda bisa bersyukur. Ya. Nah, salah satu dari kelemahan manusia adalah tidak tahu mengucap syukur, saudara. Dibuktikan, ya, dari 10 orang kusta yang disembuhkan, hanya satu yang kembali dan memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi 10-1, saudara. Hanya satu orang yang kembali dan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Seharusnya pengucapan syukur itu harus menjadi gaya hidup dari orang yang percaya. Karena pengucapan syukur itu adalah kehendak Allah. Amin. Kita bisa baca ayatnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, dalam keadaan yang menyenangkan, dalam keadaan yang baik, ataupun dalam keadaan yang kelihatannya tidak menyenangkan, atau dalam situasi yang buruk mungkin yang terjadi dalam hidup kita, kita harus mengucap syukur. Ya, kita bukan mengucap syukur kepada keadaan yang jelek, keadaan yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang sanggup untuk mengubah apa yang jelek, apa yang buruk, apa yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita. Situasi, tantangan, pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, Dia sanggup ubah itu menjadi kebaikan dalam hidup kita. Amin. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Selanjutnya ayat yang terakhir, kita lihat ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya, saudara. Ya, orang kusta ini bukan hanya disembuhkan secara fisik, saudara. Tetapi firman Allah mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, artinya secara fisik dia disembuhkan dari penyakit kustanya, dia bisa hidup sehat, dia tidak menderita lagi, tetapi dia juga diselamatkan, jiwanya diselamatkan, saudara. Saudara, kalau berbicara tentang kesembuhan secara fisik, itu hanya berlaku selama kita ada di dunia ini. Tetapi berbicara tentang keselamatan jiwa, itu berlaku sampai selama-lamanya. Nah, kita lihat di sini, Yesus berkata kepada dia, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya, saudara. Jadi kita lihat di sini, dia bukan hanya disembuhkan dari sakit penyakitnya, tetapi imannya itu telah menyelamatkan dia. Artinya, jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. Ya, karena dia tahu bagaimana harus mengucap syukur. Dia datang, dia menyembah, dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi di dalam hidupnya. Dan dia mengalami keselamatan. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini, saudara. Hari ini kita sudah belajar dari 10 orang kusta bagaimana iman mereka menyembuhkan mereka. Dan kita juga sudah melihat dari 10 orang kusta hanya satu orang yang akhirnya kembali dan memuliakan Tuhan. Hanya satu orang yang kembali dan tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dan bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidupnya. Artinya dia tahu berterima kasih. Dia tahu bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Dan mari kita sebagai umat Tuhan, kita mau belajar hidup dalam pujian, pengagungan kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk selalu memuliakan Tuhan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, banyak orang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Ya, pada waktu ada situasi tantangan terjadi dalam hidup mereka, mereka janji sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau melepaskan aku dari situasi tantangan, pergumulan, pencobaan yang aku hadapi pada saat ini, aku akan sungguh-sungguh mengikuti Engkau, aku akan melayani Engkau. Tetapi sesudah mereka dilepaskan, ditolong oleh Tuhan, mereka lupa akan janjinya kepada Tuhan. Nah, itulah manusia. Tapi saya percaya jemaat Asisi adalah jemaat yang tahu memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat Asisi adalah
orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Angkat tangan yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, pengucapan syukur harus menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup dari orang-orang percaya. Karena itu adalah kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Mari saudara, kita mau berjalan dan hidup dalam pujian, pengagungan. Kita memuliakan Tuhan dan hidup dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Amin.